Salam. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah bisa bertemu dengan saudara-saudariku di dalam Kristus. Kita beribadah, menyembah, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Ini bukan satu kebetulan, ini memang suatu rencana Tuhan yang sudah jauh-jauh hari Tuhan atur. Dan terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Miduk Utahayan. Jadi saya adalah tadinya seorang pemuda yang sudah babak belur dengan kehidupan ini sampai akhirnya putus asa sekali. Dan puji Tuhan, pada tahun 1981 saya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya secara pribadi, dan saya dilahirkan kembali di dalam Kristus. Nah, pada tahun 1982 saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan sampai saat ini. Jadi kalau itu bisa terjadi semua karena kasih karunia, rahmat dan anugerahnya semata-mata. Jadi saya juga mempunyai seorang istri yang selalu mendukung dalam kehidupan kami, dan juga 2 orang putri dan 1 orang anak lelaki. Dan kami bersyukur karena semua juga telah dilahirkan kembali di dalam Kristus dan ada di dalam Kristus. Itulah yang merupakan harta saya yang paling mahal di dunia ini. Satu yaitu Yesus Kristus, yang kedua keluarga saya. Itulah yang akan menjadi kebanggaan saya. Yang lain itu semua tidak ada artinya. Jadi topik hari ini adalah bertumbuh dalam iman. Tetapi saya akan membagikan sesuatu ya. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam iman. Kebanyakan hamba-hamba Tuhan mengajar supaya semua apa? Ya. Silakan duduk. Jadi kita diajarkan untuk hidup di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tetapi kita tidak diperlengkapi untuk berperang, sehingga yang terjadi adalah babak belur, jatuh bangun, dan kita malah hancur. Nah, itu karena kita tidak diperlengkapi secara rohani. Jadi inilah yang akan menjadi topik kita hari ini. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman, karena Tuhan sudah akan memperlengkapi kita. Tapi sebelum kita mendengar khotbah ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah boleh bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau, mendengar firman-Mu, mempunyai persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ini semua semata-mata karena kasih karunia-Mu yang melayakkan kami. Dan kami tidak layak, tetapi hanya karena belas kasihan-Mu. Bapa, kami mengundang Roh Kudus hadir di tempat ini, menerangi pikiran kami setiap pribadi yang ikut di dalam ibadah ini. Biarlah Roh Kudus menerangi pikiran kami untuk bisa melihat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa melembutkan hati kami untuk menerima Injil-Mu. Engkaulah yang bekerja secara pribadi di dalam diri kami, sehingga melalui firman-Mu ini Bapa, kami bertumbuh, berakar dan dibangun dalam Kristus, dilahirkan kembali bagi orang yang belum dilahirkan kembali, menjadi serupa dengan Kristus, dewasa dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu yang tidak layak ini, supaya layak melakukan pekerjaan Tuhan yang maha agung mulia ini. Karena Engkau Allah yang maha kudus, suci, murni dan benar. Kami harus menghampiri Engkau dengan kekudusan, kesucian, kemurnian dan kebenaran. Jika ada dosa-dosa, kejahatan, kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup, Engkau yang memimpin dari awal sampai akhir ibadah ini. Amin. Saya akan membagikan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang saya ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau harus dilahirkan kembali. Dan kamu harus dilahirkan kembali. Jadi pada suatu malam, seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus, dia datang kepada Tuhan Yesus. Ada dua kemungkinan kenapa dia datang pada malam hari kepada Tuhan Yesus, bukan kepada siang hari atau pada waktu-waktu yang lain kecuali malam. Ada kemungkinan pertama adalah karena Tuhan Yesus kemanapun dia selalu diikuti oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, karena dia melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi ada kemungkinan hal kedua, karena dia takut diketahui oleh teman-temannya pemimpin agama Yahudi yang lain. Karena teman-temannya pemimpin agama Yahudi yang lain sudah berniat untuk membunuh Tuhan Yesus. Kenapa itu terjadi? Karena pemimpin agama Yahudi, pemimpin bangsa Israel pada masa itu, yaitu orang Farisi, mereka ketakutan melihat keberadaan Tuhan Yesus. Kenapa mereka ketakutan? Dengan keberadaan Tuhan Yesus itu akan mengancam statusnya mereka sebagai pemimpin agama Yahudi. Dan kedua, mereka ketakutan kalau umat mereka akan hilang, tidak akan mengikut mereka lagi, semua sudah pada mengikut Tuhan Yesus. Dan ketiga, mungkin mereka akan kehilangan status mereka, kehormatan mereka sebagai pemimpin agama Yahudi. Inilah yang membuat ketakutan mereka. Kemungkinan juga mereka akan ketakutan kehilangan mata pencarian. Kenapa itu terjadi? Karena ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Orang tidak pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pada masa itu. Mereka hanya berpikir bahwa Yesus Kristus adalah anak tukang kayu, Yusuf, anaknya Maria. Itu yang ada di benak mereka. Tetapi ada perkara-perkara yang besar dan yang luar biasa, yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, terjadi pada masa itu, sehingga mereka sangat terkagum dan mereka sangat heran dan mereka sangat bingung. Kemana Tuhan Yesus pergi? Mereka mengikut Tuhan Yesus berbondong-bondong. Sampai Tuhan Yesus itu tidak punya waktu pribadi. Semua mengikut Tuhan Yesus. Dan itu terjadi gempar dan geger. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Air menjadi anggur. Orang buta yang sudah sejak lahir buta dicelikkan matanya dan kembali melihat. Dan orang lumpuh berjalan. Dan yang paling hebat, angin badai dihardik oleh Tuhan Yesus, disuruh berhenti dan berhenti. Dan Tuhan Yesus bisa mengendalikan alam. Yang paling fantastis adalah yang tidak masuk akal, Lazarus yang sudah mati 4 hari dikuburkan dan sudah membusuk, dihidupkan kembali. Seandainya itu terjadi di tempat ini, seseorang di antara kita meninggal dunia dan tiba-tiba saya mengadakan mujizat dan dihidupkan kembali, apa yang terjadi? Pasti geger luar biasa dan tidak masuk akal. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus, ke situ mereka pergi. Inilah ketakutan orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Mereka berniat membunuh Tuhan Yesus. Tapi ada seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus. Tidak semua pemimpin agama Yahudi itu seperti itu. Ternyata ada seorang yang benar, yaitu Nikodemus. Dia orang yang punya moral yang baik, pribadi yang baik. Ketika dia melihat mujizat itu, dia logikanya jalan. Dan dia berpikir tidak mungkin manusia, anaknya Yusuf ini, anaknya Maria, anak tukang kayu ini, bisa melakukan perkara-perkara besar, mujizat-mujizat yang luar biasa, kalau bukan Allah yang menyertainya. Itu sebabnya malam hari dia datang mencari waktu khusus dengan Tuhan Yesus dan bertanya, Rabi, aku melihat apa yang kau lakukan, perkara-perkara besar yang tidak mungkin dilakukan manusia kalau bukan Allah yang menyertainya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab seolah-olah tidak nyambung. Tuhan Yesus bilang sama dia, jika engkau tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung, loh maksudnya apa?
Karena yang ada di logikanya Nikodemus adalah kelahiran secara jasmani. Sebab seperti seorang ibu melahirkan seorang bayi. Dan dia berkata, bagaimana mungkin? Aku sudah tua. Tidak mungkin aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali. Itu tidak masuk akal. Tapi jawaban Tuhan Yesus semakin tidak nyambung. Jika engkau tidak dilahirkan dengan air dan roh, kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu harus dilahirkan kembali. Bingung si Nikodemus. Apa yang dimaksud dilahirkan dengan air dan roh? Baru bisa melihat kerajaan Allah, baru bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi pertanyaan yang luar biasa di dalam benaknya dia. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Dilahirkan dengan air dan roh. Air itu adalah air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan roh itu adalah Roh Kudus. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah bukan kelahiran secara jasmani, seperti seorang ibu melahirkan seorang bayi. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kelahiran secara rohani, yaitu roh dan jiwa kita yang telah mati secara rohani karena akibat dosa, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sebab upah dosa adalah maut. Harus dilahirkan kembali, dihidupkan kembali, baru bisa dibawa ke dalam kerajaan Allah, baru bisa melihat kerajaan Allah. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Kenapa itu harus begitu? Apa penyebabnya? Kita flashback ke belakang ya. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah cuma berfirman, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, semua jadi. Jadilah langit, jadilah bumi, jadilah alam semesta ini jadi. Tetapi ketika dia menciptakan manusia sangat berbeda. Allah membentuk dari debu tanah manusia itu, kemudian Allah mengembuskan napas kehidupan di dalam diri manusia itu, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi manusia itu proses penciptaannya sangat istimewa. Dan Allah berfirman, bilang, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Jadi kenapa dibilang manusia merupakan gambar dan peta Allah, merupakan rupa Allah? Karena manusia itu diciptakan sangat istimewa. Jadi alam semesta ini semua diciptakan khusus untuk manusia. Jadi mata Tuhan dari sorga tertuju hanya untuk manusia. Titik fokus Allah hanya manusia. Karena manusia itu diciptakan merupakan gambar dan rupa Allah. Kalau dikatakan merupakan gambar dan rupa Allah, karena kita itu adalah refleksi Allah. Ketika kita melihat manusia ciptaan Allah itu merupakan refleksi Allah, itu menunjukkan merupakan gambar dan rupa Allah. Begitulah pribadi Allah. Artinya adalah ketika Allah mengembuskan napas kehidupan kepada manusia itu, napas kehidupan kita berasal dari dalam diri Allah. Roh dan jiwa kita itu berasal dari kekalahan dari dalam diri Allah. Hanya tubuh jasmani kita ini yang berasal dari debu tanah akan kembali ke tanah. Tetapi roh dan jiwa kita akan kembali kepada penciptanya. Dan kedua, kenapa kita disebut refleksi Allah, gambaran dan rupa Allah? Karena pribadi Allah ada, sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Contoh, kasih ada di dalam diri kita. Tetapi karena kita jatuh ke dalam dosa, kasih itu tercemar oleh dosa. Kita menjadi kasih yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Itu salah satu contoh. Jadi kita ini gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, hanya manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kitalah ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi dan rasio seperti Allah. Dan kitalah ciptaan Tuhan yang memiliki roh dan jiwa seperti Allah. Dan yang lain tidak. Itu satu hal yang harus kita syukuri. Dan yang kedua juga, kita itu merupakan representatif Allah di muka bumi ini. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia bilang, beranak cuculah, penuhilah bumi. Taklukkanlah semua itu untuk kepentinganmu dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, hanya untuk kepentingan manusia. Dan Tuhan sudah kasih wewenang untuk kita menaklukkan itu, memelihara itu untuk kebutuhan kita dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita merupakan representatif Allah di muka bumi. Dan Tuhan juga mengharapkan semua kita akan mempunyai keturunan-keturunan yang menjadi generasi penerus Allah.
anak-anak Allah. Itu yang Tuhan mau, yang memuliakan Allah. Itu rencana Allah. Tetapi rencana ini dirusak oleh si iblis. Iblis berkata kepada Hawa, semua buah dari pohon yang di Taman Eden ini tidak boleh kamu makan, bukan? Tetapi Hawa bilang, oh tidak, kami boleh makan semua, cuma satu yang kami tidak boleh lakukan, yaitu tidak boleh menyentuh, meraba, dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ketika kami akan makan itu, kami akan mati. Tetapi iblis bilang, sebenarnya bukan begitu. Karena Allah tahu ketika kau makan buah itu, maka engkau akan tahu pengetahuan yang baik dan yang jahat, tahu akan yang baik dan yang jahat, maka engkau akan menjadi sama seperti Allah. Dan Hawa tertarik, dia makan buah itu dan dia berikan kepada Adam. Maka manusia itu jatuh ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Apakah manusia mati? Karena Allah bilang ketika kau makan buah itu hanya satu larangan, semua bisa kau lakukan, tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Pada saat kau makan buah itu kau akan mati. Tetapi apakah Adam dan Hawa mati? Tidak. Secara jasmani dia hidup, dan kita ini keturunannya. Tetapi secara rohani, roh dan jiwa manusia itu mati. Jadi jelas bahwa manusia yang ada di alam semesta ini sudah jatuh ke dalam dosa. Sebab karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Dan tidak ada manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa. Semua sudah berdosa. Dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya berkurang kemuliaan Allah di dalam diri kita. Karena apa? Kita sudah tidak menjadi refleksi Allah lagi. Sifat-sifat Allah di dalam diri kita, gambar dan rupa itu sudah tercemar karena dosa. Itu sebabnya kita tidak bisa lagi melihat Allah secara fisik. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah datang ke Taman Eden, bertemu dengan Adam dan Hawa. Bahkan dia menciptakan binatang-binatang dari debu tanah. Dia suruh si Adam menamai binatang itu. Secara fisik, Adam dan Hawa bisa bertemu dengan Allah, karena manusia itu merupakan peta dan gambar Allah dan dalam kemuliaan Allah. Tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa bertemu dengan Allah secara fisik. Itulah yang kita alami saat ini. Kita tidak bisa melihat Allah secara fisik karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itu adalah kegelapan. Dan kekudusan, kesucian, kemurnian, dan kebenaran Allah itu adalah terang. Seandainya kita malam hari di ruangan yang gelap ini, tiba-tiba kita hidupkan lampu, muncul terang, kegelapan lenyap. Demikian juga Allah itu terang, dipersatukan dengan manusia yang berdosa, maka manusia akan lenyap selama-lamanya. Itu sebabnya Allah menjauh. Tetapi Allah berfirman dan kepada iblis, dan keturunan dari manusia ini akan merembukan kepalamu. Karena Allah itu kasih, pribadi Allah itu kasih, dia berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus masuk ke dalam maut untuk menggantikan hukuman manusia. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi siapa? Bukan untuk semua manusia, bagi orang-orang yang dipilihnya, yang telah dilahirkan kembali. Surga hanya bagi orang yang telah dilahirkan kembali dengan air dan roh. Itulah sebabnya kita harus dilahirkan kembali. Itu syarat mutlak, kita harus dilahirkan kembali. Tidak ada jalan yang lain. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetap pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada memegahkan diri, jangan ada orang memegahkan diri. Keselamatan hanya semata-mata kasih karunia Tuhan ketika dia memilih kita untuk dilahirkan kembali. Itu pilihan Tuhan. Perbuatan baik, usaha kita tidak bisa menyelamatkan kita. Sebab di Yesaya 64 ayat 6, Tuhan berkata, perbuatan baik manusia, kesalehan manusia itu sama seperti kain putih yang kotor di hadapan Allah. Dosa adalah dosa, perbuatan baik adalah perbuatan baik, berbeda sisi. Tidak bisa dosa ditutupi oleh perbuatan baik.
Kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan manusia, terlalu bodoh Tuhan datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia. Kalau ada jalan yang lain, karena Tuhan tahu dia konsisten upah dosa maut, maka semua harus masuk ke dalam maut. Jadi karena Tuhan tahu manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, melihat kerajaan Allah kalau bukan dia yang menyelamatkan. Itu sebabnya datang Mesias, juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Karena kasih Allah yang begitu sempurna kepada kita. Kita bilang, kenapa kasih Allah itu sempurna? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kalau dia Allah itu bukan kasih, dia lenyapkan saja Adam dan Hawa, dia biarkan masuk ke dalam maut. Dia bisa ciptakan manusia yang baru, Adam dan Hawa yang baru, untuk memenuhi kerajaan surga. Kalau tujuannya hanya untuk memenuhi kerajaan surga, untuk memenuhi kerajaan surga tadi. Tetapi walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa dan kita harus binasa, karena dia adalah Allah yang maha kasih, dia tidak binasakan kita. Dia tidak ciptakan lagi Adam dan Hawa yang baru. Tetapi dia sendiri rela menderita, rela disalibkan, rela disiksa, rela dihina, rela dilecehkan, dan mau mati hanya untuk kita. Itulah kasih Allah yang sempurna kepada kita. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya saya dilahirkan kembali? Yang kita lakukan adalah 1 Yohanes 5 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah ada di dalam maut. Ketika manusia ini mau mendengar perkataan Tuhan Yesus, percaya kepada Allah yang mengutus dia, maka manusia ini akan memiliki hidup yang kekal, tidak turut dihukum di dalam maut. Ia dipindahkan dari statusnya di dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada hal yang harus kita lakukan, mendengar perkataan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak cukup. Umumnya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan iblis juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi kenapa iblis tidak masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena dia hanya percaya dan tapi tidak mau menerima Tuhan Yesus, menerima Allah sebagai Tuhannya. Dia memberontak, maka dia dijatuhkan dari sorga ke dunia orang mati. Jadi apa yang dimaksud percaya di sini? Tidak hanya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi ada hal yang harus kita lakukan di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, mereka yang percaya dalam namanya. Jadi harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Dan yang ketiga, kita harus melihat di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita supaya kita bisa dilahirkan kembali. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita kembali kepada Allah Bapa. Hidup yang kekal itu hanya di dalam Yesus. Pada saat kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita, kita memiliki hidup yang kekal. Jika kita tidak memiliki Tuhan Yesus, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita baca Wahyu 3 ayat 19 sampai 21. Tuhan Yesus berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Jadi Tuhan Yesus bilang, hari ini dia sedang berdiri
sedang berdiri di depan pintu hati kita. Jadi dia mengatakan bahwa dia mengasihi kita. Dia sedang menegur kita, mengajar kita dengan firman Tuhan ini, dan dia minta, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya adalah kita harus mengakui oleh karena dosa, kejahatan, kesalahan dan pelanggaran kita lah Tuhan Yesus disalibkan. Dan kita relakan hati kita, rendahkan hati kita, kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Pada saat kita dengan hati nurani yang jujur dan sungguh-sungguh lakukan itu, Tuhan Yesus bilang, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Barang siapa membukakan pintu hati, mendengar suara Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan masuk mendapatkannya. Ketika kita membuka pintu hati kita, mendengar suara Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, maka pada saat itulah Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Dia akan masuk mendapatkan kita, dan dia akan bersama-sama dengan kita. Ketika kita makan, dia ada di dalam hati kita. Ketika kita hidup, dia ada di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, penderitaan, masalah, dia bersama dengan kita. Ketika kita tidur, dia ada di dalam diri kita. Ketika kita bekerja, dia ada bersama-sama kita. Nah, pada saat kita sungguh-sungguh lakukan itu, pada saat itulah Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Roh dan jiwa kita yang telah mati karena dosa itu dilahirkan kembali, dihidupkan kembali. Kita akan menjadi anak Allah, dan Allah menjadi Bapa kita. Kita akan memiliki hidup yang kekal, dan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita menjadi warga kerajaan surga. Kita menjadi pewaris kerajaan surga. Itu janji Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu percaya kepada Allah yang mengutus Tuhan Yesus, mendengar perkataan Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Pada saat kita melakukan itu, Roh Kudus akan masuk ke dalam hati kita, dan kita dilahirkan kembali. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan itulah yang memberikan kita kuasa, kemampuan dan kemenangan untuk hidup bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, tidak bisa kita bertumbuh. Karena iblis lebih kuat, kuasa-kuasa kegelapan lebih kuat, kuasa-kuasa setan lebih kuat, pencobaan dunia ini lebih kuat, dan kita sudah dililit oleh dosa. Kita tidak akan mampu bertumbuh secara rohani, dan kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan mampu melakukan hidup yang kudus, yang suci, yang murni dan yang benar. Karena kita tidak punya power, tidak punya kuasa. Kita akan berperang dan hancur. Itu sebabnya kita perlu Kristus. Kita perlu Roh Kudus di dalam hati kita. Kita harus dilahirkan kembali. Jika kita tidak dilahirkan kembali, kita akan hancur. Kita akan binasa. Dan kita akan hancur oleh dunia ini. Jadi, saudara-saudara, jika ada di antara kita yang belum dilahirkan kembali, datanglah kepada Kristus. Akuilah dia, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Terimalah dia sebagai Tuhanmu, mengundang dia masuk ke dalam hatimu. Mintalah supaya engkau dilahirkan kembali dengan Roh Kudus. Jika kita sungguh-sungguh lakukan itu, kita akan menjadi anak Allah, dan Allah menjadi Bapa kita. Kita akan memiliki hidup yang kekal, menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi warga kerajaan surga. Dan mintalah ampun atas segala dosa-dosa, kejahatan, kesalahan, dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa masing-masing di dalam hati 5 menit. Setelah itu saya akan lanjutkan kira-kira 5 menit lagi khotbah saya. Mari kita berdoa saat teduh. Saudara-saudariku, ambillah keputusan untuk menyerahkan hidupmu, untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, supaya engkau dilahirkan kembali, supaya engkau diangkat menjadi anak-anak Allah, dan Allah menjadi Bapamu, menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi warga kerajaan surga. Dan datanglah kepada Tuhan, minta ampunlah atas segala dosa, kejahatan, kesalahan, dan pelanggaranmu, dan bertobatlah. Mari saudara-saudariku di dalam Kristus, berdoalah dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Karena hari ini Tuhan Yesus sedang memandang kita dari surga. Jadilah kehendak Allah Bapa kita.
Allah Putra dan Roh Kudus di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa tujuan kita untuk dilahirkan kembali? Apakah Tuhan melahirkan baru kita supaya penuh kerajaan sorga? Bukan itu. Kalau supaya penuh kerajaan sorga, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib untuk kita. Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib untuk kita kalau dia hanya ingin memenuhi kerajaan sorga. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia musnahkan saja, dia masukkan ke dalam maut. Dia ciptakan lagi Adam dan Hawa yang baru, yang taat kepada dia untuk mengisi kerajaan sorga. Jadi ketika saudara-saudariku di dalam Kristus dilahirkan kembali, jangan nikmati keselamatan itu, hidup yang kekal itu, statusmu sebagai anak Allah, warga kerajaan sorga hanya untuk kepentinganmu pribadi. Rencana Tuhan tidak boleh gagal. Rencana Tuhan tidak boleh gagal. Dan tidak ada seorang pun bisa menggagalkan rencana Tuhan, termasuk iblis. Iblis ingin merencanakan supaya rencana Tuhan itu gagal, supaya manusia itu gagal menjadi petah dan gambar Allah, menjadi representatif Allah di muka bumi ini, menjadi refleksi Allah di muka bumi ini. Itu rencana iblis. Jadi engkau diselamatkan bukan hanya untuk kepentinganmu pribadi, menikmati keselamatan itu pribadi, tetapi engkau dipanggil Tuhan untuk kembali menjadi gambar dan rupa Allah, supaya melalui dirimu yang telah dilahirkan kembali, engkau merefleksikan pribadi Allah di dalam dirimu dalam kehidupanmu sehari-hari, supaya Tuhan dimuliakan. Sifat-sifat Allah harus ada di dalam diri kita, yaitu dengan cara apa? Kita bertumbuh secara rohani, punya tanggung jawab bertumbuh secara rohani. Jangan berpikir setelah terima Kristus, dilahirkan kembali, masuk surga, sudah aman. Tuhan menuntut kita untuk menjadi refleksi Allah, representatif Allah di muka bumi ini. Dan engkau harus mencerminkan pribadi Allah dalam kehidupanmu. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan harus jalan. Itu tanggung jawab kita yang telah dilahirkan kembali. Tidak boleh berhenti bertumbuh. Bertumbuh terus menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus, dewasa di dalam Kristus, bertumbuh, berakar, dibangun di dalam Kristus, supaya kita merefleksikan pribadi Yesus di dalam kehidupan kita. Ketika kita merefleksikan kehidupan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, Tuhan dimuliakan. Itu satu rencana Allah yang mau digagalkan oleh iblis. Yang kedua, Tuhan bilang beranak cuculah, penuhilah bumi, bertambah banyaklah. Artinya adalah kita harus melahirkan generasi-generasi penerus anak-anak Allah. Ketika kita menikah, kita harus melahirkan anak-anak untuk menjadi generasi penerus Allah, yaitu anak-anak Allah di muka bumi ini yang akan menjadi gambar dan rupa Allah. Kita bertanggung jawab, anak kita harus menjadi gambar dan rupa Allah. Jangan engkau lahirkan anak-anak dan engkau tidak peduli kebutuhan rohani mereka, dan mereka akan menjadi penghuni maut. Tuhan punya tanggung jawab, beri tanggung jawab pada kita. Anak-anak kita harus dibawa kepada Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dewasa dalam Kristus. Kalau kita tidak dikaruniakan anak, Allah meminta kita mempunyai anak-anak rohani. Anak-anak rohani, orang-orang yang bukan anak kita, kita layani, kita injili, kita muridkan, supaya mereka menjadi generasi penerus-penerus Allah. Itu pekerjaan siapa? Setiap orang yang telah ditebus, setiap orang yang dilahirkan kembali di dalam Kristus. Jangan berpikir itu
tanggung jawab hanya tanggung jawab pendeta. Itu tanggung jawab kita semua yang telah dilahirkan kembali. Itu rencana Allah. Yang ketiga, Allah ingin kita menikmati Allah, menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Itu tujuan Allah. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, Allah dan Adam dan Hawa bisa bertemu dengan fisik. Ketika engkau dilahirkan kembali, Roh Tuhan Yesus, Roh Allah ada di dalam hatimu, dan Dia ingin kita menikmati hubungan yang indah dengan Tuhan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim, akrab, manis, dan menyenangkan dengan Tuhan. Jadi jangan berpikir kalau Anda punya karir, punya jabatan, punya kekayaan, punya istri yang cantik, suami yang ganteng, anak yang sukses, semua yang ada di dunia ini itu bisa membuat Anda puas. Tidak. Kenapa? Allah itu maha pintar, bukan Allah yang bodoh. Dia sudah menciptakan roh dan jiwa kita itu dari kekekalan, berasal dari dalam diri Allah. Maka roh dan jiwa kita itu tidak bisa puas dengan hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini, yang binasa. Dia hanya bisa puas dengan hal-hal yang kekal, yaitu dengan Allah sendiri. Ketika hubungan kita tidak baik dengan Allah, kita tidak akan pernah puas dengan kehidupan kita, baik dengan istri kita, anak kita, semua yang kita miliki. Jika kita ingin puas, damai, sukacita, bahagia, bidalah hubungan yang intim dengan Allah, nikmatilah Allah, berilah persekutuan yang indah dengan Allah. Jadi apalagi karena kita warga kerajaan surga, karena kita anak Allah, kita menjadi pewaris kerajaan surga, kita tidak boleh hidup lagi sebagai warga dunia. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Hidup kita harus sesuai dengan keinginan, kehendak, rencana Allah. Kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan maksud. Dan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan berpikir datang ke ibadah, ke gereja, setelah itu pulang, sudah cukup. Tidak. Tuhan mau persembahkan tubuhmu, persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu, persembahkan apa yang kau miliki untuk persembahan yang kudus, suci, dan berkenan kepada Allah. Itu yang dimaksud Allah. Tuhan juga ingin kita ikut dalam proyek-proyek Allah, yaitu untuk apa? Perluasan kerajaan Allah, membangun tubuh Kristus, membawa jiwa-jiwa yang terhilang. Itu tanggung jawab bagi setiap orang yang telah dilahirkan kembali. Jangan berpikir setelah Anda terima Kristus, dilahirkan kembali, cukup datang ke gereja, saya bertumbuh secara pribadi. Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Kalian tahu, kita tahu, orang-orang di sekitar kita itu adalah mayat-mayat hidup. Mereka akan masuk ke dalam baut. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri untuk bertumbuh secara baik, supaya kita bisa melayani mereka, membawa mereka kepada Kristus. Itu tanggung jawab kita semua yang telah dilahirkan kembali. Jadi persembahkanlah hidup kita kepada Kristus, serahkanlah hidup kita kepada Kristus. Berilah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Prioritaskanlah hubungan yang intim dengan Allah, menikmati Allah, hidup di dalam Allah, bersekutu dengan Allah. Itulah prioritas hidupmu. Jadi jangan kejar yang apa di dunia ini. Jika engkau melakukan apa yang di dunia itu bukan tujuan hidupmu. Itu hanya sebagai alat engkau hidup sementara di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Jika engkau hanya bertujuan mencari karir, kesuksesan, materi, apa yang ada di dunia ini, kau gagal.
engkau tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah sukacita. Oleh karena itu serahkanlah hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Kau hadir di dalam ibadah ini. Engkau melakukan keinginanmu, kehendak-Mu, rencanamu di dalam ibadah ini. Terima kasih karena Engkau yang memimpin dari awal sampai akhir ibadah ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja secara pribadi dalam hati nurani kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tertanam di dalam diri kami, menjadi keyakinan dalam diri kami, berbuah dalam kehidupan kami, dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, buatlah sedemikian supaya keinginanmu, kehendak, rencana, misi hatimu yang ada di dalam diri kami, supaya hidup kami selaras dengan keinginanmu, kehendakmu, rencanamu, isi hatimu ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi anak-anak Allah yang berkenan dan layak di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan, yang melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kemampuan kami. Buatlah sedemikian rupa supaya kami menjadi orang-orang yang takut, taat dan setia kepada Tuhan. Buatlah sedemikian rupa supaya kami menjadi pribadi yang haus dan rindu, tekun, taat dan setia untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hidup di dalam Tuhan, menikmati Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang intim, akrab, manis dan menyenangkan dengan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas diri kami pribadi, tiap pribadi. Kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus Kristus, diusahakan kami yang hidup ke dalam kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Putra, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, diusahakan kami yang hidup. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan doa yang tidak sempurna ini. Dan Roh Kudus yang berkata-kata kepada Allah, meminta akan kebutuhan